Takwa Talks with AI. When Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum sahabat Takwa. Hari ini kita akan menyelami satu ayat yang luar biasa banget dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat ke-110. Ayat ini kelihatannya simple ya, tapi ternyata ini bukan sekedar perintah. Ini tuh semacam strategi hidup yang relevan banget. Ini tentang gimana cara kita merespon energi negatif dari luar, dan yang lebih penting lagi, gimana kita membangun, bisa dibilang, warisan abadi untuk diri kita sendiri. Nah, kita akan coba bedah maknanya, kita lihat hubungannya yang indah dengan ayat sebelumnya, dan pastinya, kita cari cara praktis buat menerapkannya di kesibukan kita sehari-hari. Betul sekali. Ini intinya adalah tentang alokasi energi. Di dunia yang penuh dengan kebisingan dan konflik, pertanyaan kemana kita harus memfokuskan waktu dan tenaga kita itu jadi krusial banget kan. Dan ayat ini yang turun lebih dari 1400 tahun lalu menawarkan sebuah kerangka kerja yang luar biasa relevan. Oke, mari kita langsung masuk. Biar kita bisa paham kejeniusan ayat 110 ini, kita perlu mundur sejenak ya ke ayat sebelumnya. Ayat 109. Ayat itu kan melukiskan gambaran yang terus terang cukup kelam ya. Bisa dijelaskan sedikit situasinya gimana? Tentu. Jadi ayat 109 itu seperti yang dijelaskan di banyak tafsir. Misalnya dalam karya besar Fakhruddin Ar-Razi, Mafatih Al-Ghaib. Itu berbicara kepada komunitas muslim awal di Madinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu mereka kalau banyak dari ahli kitab itu karena hasad. Hasad ya? Kedengkian, iri hati. Gitu ya? Iya, betul. Sebuah kedengkian dari dalam diri mereka sendiri. Mereka tuh pengen banget kaum mukmin kembali jadi kafir. Dan yang menarik, sumbernya ini bukan argumen teologis, tapi hasad yang murni dari dalam diri mereka, padahal kebenaran sudah jelas. Ini kan emosi yang sangat manusiawi dan destruktif. Oke. Jadi ini bukan cuma beda pendapat, tapi ada semacam harapan buruk yang aktif yang didorong oleh dengki. Nah, yang bikin penasaran, gimana respons yang diperintahkan Tuhan dalam situasi kayak gini? Naluri kita kan biasanya membela diri, melawan, atau paling nggak balas argumen mereka, bukan? Benar, naluri kita itu reaktif. Tapi disinilah letak instruksi yang menurut saya mengejutkan. Di akhir ayat 109, setelah mengungkap permusuhan ini, perintahnya adalah fa'fu wasfahu, maafkanlah dan berlapang dada. Memaafkan dan berlapang dada. Itu lebih dalam lagi. Itu artinya membersihkan sisa-sisa benci atau sakit hati dari dalam diri kita. Seolah-olah kejadian itu nggak pernah terjadi. Ini strategi deeskalasi yang disengaja saat itu. Tunggu. Ini menarik banget. Jadi di hadapan orang yang aktif berharap kita gagal, respon ilahiyahnya bukan lawan mereka, tapi abaikan dan bersihkan hatimu. Ini kan kedengarannya pasif sekali. Apa ini nggak berarti membiarkan perilaku buruk terus terjadi? Nah, itu pertanyaan yang sangat valid. Kuncinya ada pada apa yang terjadi setelah memaafkan. Tindakan memaafkan di sini itu bukan tujuan akhir, tapi langkah pertama untuk menghemat energi. Energi yang harusnya habis buat debat, marah, simpen dendam, sekarang jadi tersedia untuk hal lain. Dan hal lain itulah yang jadi inti dari ayat 110. Ayat ini nggak bilang maafkan lalu diam, tapi maafkan lalu bangun. Oke. Jadi bukan kepasifan, tapi pengalihan fokus. Setelah kita putuskan untuk nggak terlibat dalam konflik yang menguras energi, lalu kemana energi itu kita arahkan? Tepat. Disinilah ayat 110 masuk dengan instruksi yang sangat jernih. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini peralihan yang brilian dari eksternal ke internal. Para ahli tafsir, kayak Imam Al-Baqi'i di kitabnya Nazm ad-Durar, menyebutnya munasabah atau korelasi antar ayat yang indah. Jangan buang waktu dan emosimu buat merespons kebencian mereka. Sebaliknya, pakai semua sumber daya itu untuk membangun fondasi komunitasmu dari dalam. Jadi sholat dan zakat di sini bukan cuma ritual ibadah ya, tapi pilar pembangunan. Begitu. Persis. Abu Hayyan Al-Andalusi dalam Al-Bahr Al-Muhit juga menjelaskannya dengan baik. Sholat itu ibadah badaniyah, ibadah fisik dan spiritual, yang menguatkan hubungan vertikal kita dengan Allah. Ini sumber tenang, sumber kekuatan batin.
Sementara zakat itu ibadah maliyah, ibadah harta, yang menguatkan hubungan horizontal kita dengan sesama. Jadi, setelah diperintahkan mengabaikan serangan dari luar, perintahnya adalah perkuat koneksi ke atas, yaitu sholat, dan perkuat koneksi ke samping, yaitu zakat. Ini jadi terdengar kayak strategi bisnis modern loh. Anda tahu kan kayak seorang CEO yang menghadapi kampanye kotor dari pesaing, bukannya habiskan anggaran buat perang iklan, dia malah bilang ke timnya, abaikan mereka, kita pakai semua dana dan waktu kita buat perbaiki produk, sholat, dan tingkatkan layanan pelanggan, zakat. Logikanya kan kualitas yang akan bicara sendiri. Apa itu perbandingan yang pas? Itu perbandingan yang sangat pas dan tepat sekali. Strategi ilahi ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati itu nggak datang dari kemampuan merespons serangan, tapi dari solidnya fondasi internal. Komunitas yang kuat secara spiritual dan sosial itu jauh lebih tangguh menghadapi tantangan eksternal. Ini pergeseran dari reaktif menjadi proaktif. Luar biasa, jadi setelah fondasi internal dan komunal ini diperkuat, ayatnya kan nggak berhenti di situ. Ada lanjutannya yang terdengar seperti janji, sebuah jaminan investasi. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Bagian ini kayaknya mengembalikan fokus dari komunal ke individu lagi ya? Betul, dan ada dua frasa di sini yang penting banget kita bedah. Pertama, min khairin, dari kebaikan. Penggunaan kata min di sini menunjukkan cakupan yang seluas-luasnya. Artinya apapun bentuk kebaikan itu, sekecil apapun. Bukan cuma sholat dan zakat, tapi mungkin senyuman, menyingkirkan duri di jalan, atau niat baik. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik ya. Lalu frasa kedua. Frasa kedua adalah li anfusikum. Untuk diri kalian sendiri. Ini penekanan yang sangat personal. Allah menegaskan bahwa semua kebaikan yang kita lakukan, yang kita kirim ke depan, itu hakikatnya bukan untuk orang lain, bukan juga untuk Tuhan. Tuhan nggak butuh kebaikan kita. Itu semua adalah tabungan, deposit, investasi untuk diri kita sendiri. Wah, konsep investasi untuk diri sendiri ini kuat banget. Ini membawa kita ke sebuah hadis yang sangat relevan, yang benar-benar memutarbalikkan cara kita memandang kekayaan. Bisa diceritakan? Tentu, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan An-Nasai yang dikutip juga oleh Imam Al-Qurtubi. Suatu ketika, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Pertanyaan yang agak aneh ya. Jawaban logisnya ya tentu saja nggak ada ya Rasulullah. Kami semua lebih cinta harta kami sendiri. Kita kerja kan buat diri kita, bukan buat ahli waris kan? Itulah yang para sahabat jawab. Jawaban yang sangat rasional. Tapi disinilah Rasulullah SAW memberikan perspektif yang mengubah segalanya. Beliau bersabda, sesungguhnya hartanya yang sejati adalah apa yang ia kirimkan untuk akhirat, dan harta ahli warisnya adalah apa yang ia tinggalkan di dunia. Wah, tunggu sebentar, itu benar-benar bikin saya berhenti sejenak. Jadi, semua yang ada di rekening bank saya, rumah saya, investasi saya, menurut definisi ini, itu semua sebenarnya bukan harta saya. Itu harta ahli waris saya. Harta saya yang sesungguhnya justru yang sudah saya sedekahkan, waktu yang saya pakai menolong orang. Semua yang sudah tidak Anda miliki lagi di dunia ini. Ini benar-benar redefinisi total tentang kepemilikan. Tepat sekali. Ayat ini dan hadis itu mengajak kita melihat neraca keuangan kita dari perspektif keabadian. Apa yang kita simpan akan kita tinggalkan. Apa yang kita berikan akan kita temukan kembali. Bukan berarti kita harus hidup miskin ya, tapi ini soal prioritas dan pemahaman tentang kepemilikan sejati. Apa yang di tangan kita ini cuma titipan yang sedang transit. Konsep transfer ini digambarkan dengan gamblang banget di kisah lain ya. Kali ini dari sahabat Umar bin Al-Khattab. Kisahnya ini cukup membikin merinding, tapi dengan cara yang baik. Iya, kisah ini juga dikutip Al-Qurtubi. Jadi suatu hari, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an itu sedang lewat pemakaman Baqi di Madinah. Beliau berhenti, lalu menyapa para penghuni kubur dengan suara keras. Menyapa penghuni kubur, apa yang beliau katakan? Beliau kasih semacam update berita dari dunia. Beliau bilang, Assalamualaikum, wahai para penghuni kubur. Kabar dari kami, harta kalian telah dibagi habiskan, rumah kalian sudah ditinggali orang lain, dan istri kalian sudah menikah lagi. Sebuah realitas yang menusuk ya, dunia terus berjalan tanpa kita.
Lalu apa yang terjadi? Menurut riwayat itu, terdengarlah suara gaib yang menjawab dari arah pemakaman. Suara itu berkata, "Wahai Ibnu Al-Khattab, adapun kabar dari kami adalah, apa yang kami kirimkan dulu di dunia, telah kami temukan di sini. Apa yang kami infakkan, kami telah untung. Dan apa yang kami tinggalkan, kami telah rugi." Allahu Akbar, itu merangkum semuanya dengan sempurna. Apa yang kami tinggalkan, kami telah rugi. Itu gema langsung dari hadis tadi. Kisah ini benar-benar menyambungkan titik-titik antara perbuatan di dunia dan kenyataan di alam setelahnya. Dan ini terhubung langsung ke frasa berikutnya di ayat 110. Fatajiduhu indallah. Kamu akan menemukannya di sisi Allah. Frasa indallah atau di sisi Allah ini bukan cuma keterangan tempat. Ini menyiratkan keamanan, pemeliharaan, dan jaminan mutlak. Bayangkan, Anda investasi di lembaga paling aman di alam semesta, yang jamin keuntungan berlipat ganda tanpa resiko apapun. Nah, itulah jaminan yang ditawarkan oleh kata indallah. Jaminan yang tak tertandingi. Dan seolah-olah jaminan itu belum cukup, ayat ini ditutup dengan segel pengesahan yang paling kuat. Ya, betul. Ayat ini diakhiri dengan innallaha bima ta'maluna basir. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kata basir, Maha melihat, di sini adalah penegas akhir. Pesannya adalah, tidak ada satupun kebaikan yang akan luput. Sedekah diam-diam di tengah malam, niat tulus di balik perbuatan, semua terlihat dan tercatat. Luar biasa. Jadi kalau kita coba rangkai lagi ya benang merahnya, ayat ini tuh menawarkan panduan hidup dalam 3 langkah. Pertama, saat berhadapan dengan energi negatif, strategi pertamanya adalah lepas diri secara emosional, maafkan dan lapangkan dada. Kedua, alihkan energi yang berhasil diselamatkan itu ke dalam. Gunakan untuk membangun 2 pilar utama, hubungan dengan Tuhan lewat sholat dan hubungan dengan sesama lewat zakat. Dan langkah ketiga, sadari bahwa setiap kebaikan tambahan, sekecil apapun, itu adalah investasi paling cerdas yang sedang kita lakukan untuk diri kita sendiri di masa depan. Sebuah investasi dengan penjamin yang maha melihat dan keuntungan yang pasti. Siklus yang sangat sehat. Ada satu pemikiran terakhir yang muncul nih. Ayat ini kan bilang, kebaikan yang kamu usahakan bagi dirimu. Di zaman sekarang kan kita sering banget dengar istilah self-love dan self-care ya. Biasanya kan dikaitkan dengan kesehatan mental, spa, liburan gitu. Koneksi yang sangat menarik. Lanjutkan. Nah, setelah mendengar analisis tadi, saya jadi mikir, mungkinkah ayat ini sebenarnya sedang bicara tentang bentuk self-care yang paling hakiki? Kalau kita percaya diri kita yang sejati itu adalah ruh kita yang abadi, maka merawat diri yang sejati itu bukan merawat jasad yang akan hancur, tapi dengan mengirimkan bekal untuk kehidupan ruh itu. Jadi sedekah, menolong orang, berbuat baik, itu bukan cuma tindakan altruistik, tapi tindakan merawat diri sendiri yang paling fundamental. Saya sangat setuju dengan cara Anda merumuskannya. Itu adalah bentuk self-care dengan visi jangka panjang yang tak terbatas. Merawat diri kita yang akan ada di indallah, di sisi Allah. Itu mengubah seluruh paradigma tentang apa artinya mencintai diri sendiri. Bukan lagi pemenuhan keinginan sesaat, tapi pemenuhan kebutuhan abadi. Ini benar-benar memberikan perspektif baru. Jadi, mungkin pertanyaan penutup yang bisa kita renungkan bersama sahabat takwa, Bukan lagi apa yang sudah saya capai hari ini. tapi lebih ke pertanyaan dari suara di kuburan tadi. Hari ini, investasi apa yang sudah kita kirimkan untuk diri kita yang sejati? Sebuah pertanyaan yang kuat untuk mengakhiri pembahasan kita. Terima kasih banyak sudah membedah ayat ini dengan begitu dalam. Sama-sama, senang sekali bisa berdiskusi. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan.